Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan komprehensif kali ini saya akan memulainya dengan mensimulasikan modul ajar. Baiklah, saya akan langsung mulai saja untuk menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Oke, selamat pagi anak-anak. Apakah semuanya sudah sarapan tadi di rumah sebelum berangkat sekolah? Sudah, alhamdulillah. Oke, baiklah anak-anak ibu, sekarang kita mengambil absen terlebih dahulu ya. Oke, sudah ternyata hadir semuanya. Alhamdulillah. Baiklah, setelah mengambil absen, ya, anak ibu tolong perhatikan sekelilingnya dulu. Masih ada sampah atau enggak? Supaya kita mulai belajar dengan baik dan tenang. Oke, ambil sampahnya. Sudah selesai. Baiklah, setelah selesai mengambil sampah, ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sudah selesai berdoa, dan selesai semuanya berdoa. Sekarang kita masuk kepada apa? Untuk kita menyanyikan lagu nasional dulu terlebih dahulu bersama-sama ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Lagu nasional kita yaitunya lagu Sorak-sorak Bergembira. Sudah, terima kasih anak-anak. Sekarang kita langsung ice breaking, tepuk semangat supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar kali ini. Oke, baiklah. Selesai ice breaking-nya sudah. Sudah selesai. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini, yaitunya tentang materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitunya menjelaskan tentang sifat wajib Rasul, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul, meyakini adanya Rasul, menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian nanti ada sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil Rasul. Baiklah, Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Beriman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? Oke, pintar sekali, rukun iman yang keempat. Karena nanti kita akan belajar tentang sifat mustahil dan sifat wajib, Ibu mau membagi kelas ini menjadi dua kelompok. Karena kita banyak hadir semuanya, kita bagi aja menjadi dua kelompok ya. Oke, sudah anak-anak, sudah kita bagi. Kita sekarang masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini. Lihat ke papan tulis ya anak-anak ya. Ya, di materi kali ini ada para sahabat dulu bertanya kepada Rasul tentang apa itu iman. Kemudian Rasul menjawab, iman itu artinya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab yang diturunkan, percaya kepada Rasul yang keempat tadi, kemudian percaya kepada hari kemudian dan takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian selanjutnya, beriman kepada Rasul itu iman artinya percaya kepada Rasul-Rasul Allah, yang artinya percaya bahwa Allah mengutus Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi umat manusia. Kemudian, anak-anak ibu, ada berapa orang Nabi dan Rasul yang wajib kita pahami? Iya, pintar sekali. Ada 25. Nabi dan Rasul dimulai dari Nabi Adam sampai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya untuk kalian supaya bisa menghafalnya dengan baik, kalian bisa menyanyikan nama-nama Nabi dan Rasul yang 25 nih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ada banyak nyanyi-nyanyinya. Supaya apa? Supaya kalian lebih bisa, lebih cepat dalam menghafalnya. Dan seterusnya, Allah mengutus rasul-rasul itu sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya telah Allah utus seorang rasul untuk suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Nabi Muhammad dan Nabi yang lainnya adalah manusia biasa. Mereka makan, minum, berkeluarga, bekerja, dan juga punya anak-anak. Jadi Nabi dan Rasul itu manusia biasa seperti kita anak-anak. Tapi mereka mempunyai sifat-sifat yang baik. Makanya Allah utus untuk menjadi suri tauladan kepada mereka, kepada kita umat manusia. Mereka juga mempunyai istri, anak, dan pekerjaan. Oke, selanjutnya, mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, Allah mengutus mereka untuk teladan bagi umat manusia. Karena apa? Karena Rasul itu memiliki akhlak yang sangat baik. Dan seterusnya, ciri-ciri orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul, coba sebutkan anak ibu. Ada berapa itu? Yang pertama, selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruknya. Yang kedua, selalu semangat bekerja. Yang kemudian rajin belajar.
Yang terakhir bisa dipercaya, sopan serta rendah hati, pintar. Terima kasih ya. Dan selanjutnya Allah mengangkat seseorang menjadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki rasul? Apa saja sifat-sifat yang dimiliki rasul, Nak? Yang pertama adalah sifat wajib. Ada berapa orang tadi? Ada berapa tadi sifat wajib Rasul? Ada 4. Jadi kelompok yang Ibu bagi tadi itu nanti akan membedakan mana yang sifat wajib dan mana yang sifat mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4. Siapa? Coba sebutkan, Nak, keempat-empatnya. Oke, pintar. Sidik, amanah, fatona, dan tablik. Pintar sekali ya, Nak Ibu ya. Kemudian sifat mustahil Rasul ada berapa? Ada 4 juga. Yang pertama kizib, khianat, baladah, kitman. Kemudian eh, selanjutnya, ini penjelasannya ya. Coba kalian catat dulu. Apa saja penjelasan tentang sifat-sifat wajib Rasul itu? Dan setelahnya meniru sifat wajib bagi Rasul. Sebab itulah Allah mengutus para Rasul untuk bisa menjadi teladan bagi kita, bisa kita tiru sifat-sifatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita terapkan, bukan bisa, tapi wajib kita terapkan ya anak-anak ya. Yang pertama, berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Oke, sampai di sana ada anak-anak ibu yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, kalau sudah tidak ada, mana anak-anak ibu tadi yang sudah tolong bikin sifat-sifat yang satu kelompok lagi membuat sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang kelompok dua menyebutkan atau menuliskan sifat-sifat mustahil Rasul. Sudah siap? Ibu berikan waktu 5 menit ya. Oke, sudah siap anak-anak? Kalau sudah siap kita tampilkan di depan ya. Kelompok satu tolong sebutkan. Apa sifat-sifat wajib bagi Rasul? Oke, sudah. Terima kasih anak-anak. Betul sekali ya. Ada 4 sifat wajib. Yang kelompok 2 coba sebutkan sifat-sifat mustahil apa saja. Oke, betul sekali. Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Ada enggak yang masih belum paham tentang pelajaran kita hari ini? Ada atau tidak yang masih belum paham tentang pelajaran kita hari ini anak-anak? Sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham semuanya, ayolah mari kita sekarang menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Coba sebutkan anak ibu, apa saja kesimpulannya? Anak ibu yang dari kelompok pertama tadilah. Ya, betul sekali. Iman kepada Rasulullah berarti kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Betul sekali. Apalagi anak ibu? Iya, Nabi Adam lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Terima kasih pada kelompok satu karena sudah memberikan kesimpulan. Kelompok dua, tolong apa kesimpulan yang Ananda dapat? Ya, Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang diberikan amanah wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Terima kasih anak-anak. Dan ditambahkan lagi kesimpulannya ya. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul dan ada juga 4 sifat mustahil bagi Rasul. Baiklah, saat ini kalau sudah tidak ada anak ibu yang tidak bertanya lagi, sudah paham karena sudah ada kesimpulannya, kita akan melanjutkan materi di pembelajaran kita berikutnya. Oke, baiklah anak-anak, kalau sudah tidak ada mau yang bertanya lagi, kita tutup saja pembelajaran kita hari ini, akan bertemu lagi di materi selanjutnya di minggu depan. Mana ketua kelasnya? Ketua tolong bantu Ibu nak menyiapkan sambil berdoa pulang. Oke, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seterusnya eh, saya akan melanjutkan dengan baca tulis Al-Quran. Saya akan membacakan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Kemudian menuliskan
Ini. Dan setelah itu saya akan masuk ke menjelaskan tentang teori-teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran modul ajar. Sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar adalah implementasi kurikulum Merdeka tersebut disusun berlandaskan teori belajar konstruktivisme, yang mana mengharuskan pada pendidik untuk memberi kesempatan pada peserta didik agar berani mengemukakan pendapatnya dengan percaya diri tanpa adanya rasa terpaksa. Pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajarannya ATP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitunya pengetahuan, keterampilan, sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Kemudian alur tujuan pembelajarannya ATP-nya adalah rangkaian tujuan pembelajaran dengan tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan tujuan pembelajaran yang dilakukan sepanjang fase untuk mencapai capaian pembelajaran yang harus dicapai di akhir fase. Kemudian pendekatan TPEC atau Technological Pedagogical dan Content Knowledge, pendidikan yang dikembangkan dari pendekatan pedagogi content knowledge yang pertama kali dikenalkan oleh Sulman pada tahun 1986. TPEC merupakan pendekatan pembelajaran dengan mengintegrasikan perkembangan teknologi pedagogik untuk mengembangkan konten dalam dunia pendidikan. Kemudian Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Project Based Learning menurut Saifuddin merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dengan beraktivitas dalam kehidupan. Baiklah, untuk penyusunan proposal PTK, penelitian tindakan kelas, saya mengambil di sini peningkatan hasil belajar siswa tentang materi iman kepada Nabi dan Rasulullah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 SD Negeri 22 Kampung Luar Salido. Latar belakang masalahnya, menurut Purwanto, belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan. Realisasi pencapaian tujuan terdapat kegiatan interaksi mengajar terutama yang terjadi di kelas. Dengan demikian, kegiatannya adalah bagaimana terjadi hubungan antar guru atau bahan ajar yang didesain dengan anak didik. Interaksi ini merupakan proses komunikasi penyampaian pesan pembelajaran. Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah faktor guru dalam melaksanakan proses belajar, mengajar, karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina, dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Dengan menyadari kenyataan tersebut, maka dalam penelitian ini saya mengambil judul peningkatan hasil belajar PAI pada materi iman kepada Nabi dan Rasulullah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning PJBL pada siswa kelas 4 UPT SD 22 Kampung Luar Salido. Adapun batasan dan rumusan masalah di sini yaitunya peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran Project Based Learning PJBL dengan subjek penelitian yaitu kelas 4 UPT SD Kampung SD 22 Kampung Luar Salido yang berjumlah 23 siswa. Adapun rumusan masalah di sini berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya model Project Based Learning ini. Kemudian bagaimana pengaruh model Project Based Learning ini terhadap motivasi belajar siswa. Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan di atas,
Penelitian ini bertujuan untuk A. Mengetahui peningkatan prestasi belajar pendidikan agama Islam setelah diterapkannya model pembelajaran Project Based Learning pada siswa kelas 4 tahun pelajaran 2024-2025. Yang B. Mengetahui pengaruh motivasi belajar pendidikan agama Islam setelah diterapkan model pembelajaran Project Based Learning PJBL pada siswa kelas 4. Manfaat penelitiannya yaitunya kalau untuk guru, yang pertama bisa meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan guru memilih metode yang tepat untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam pembelajaran. Adapun metode penelitiannya, yang A, jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini merupakan tindakan, jadi akan dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Setelah itu variabel penelitiannya, ada tempat penelitiannya dilakukan di UPTSD 22 Kampung Luar Salido tahun ajaran 2024-2025, ada subjek penelitiannya. Kemudian populasi dan sampelnya adalah seluruh siswa kelas 4 tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya adalah penyusunan modul proyek P5 atau PPRA. Temanya di sini adalah saya mengambil hidup sehat, topiknya gotong royong membersihkan sampah. Proyek profilnya, bangunlah jiwa dan raganya yang berjudul Bersih Badanku, Sehat Ragaku, dibuat untuk membantu membangun kesadaran peserta didik terhadap kebersihan dan kesehatan diri. Modul proyek ini disarankan untuk diterapkan pada peserta didik usia sekolah dasar 7-8 tahun. Peserta didik akan diajak untuk membangun komitmen melalui rutinitas kegiatan hidup sehat, membangun sikap tanggung jawab dalam menjaga dan merawat anggota tubuh, dengan mengetahui dampak negatif dari kebiasaan buruk, dan membangun kesadaran dengan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan hidup sehat. Diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Dimensinya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya, akhlak pribadi. Sub-elemennya, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Di akhir fase, memiliki rutinitas sederhana yang diatur secara mandiri dan dijalankan sehari-hari, serta menjaga kesehatan dan keselamatan, serta keamanan diri dalam semua aktivitas kesehariannya. Kemudian dimensi yang kedua bekerja sama, elemennya kolaborasi, sub-elemennya bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar. Akhir fase melaksanakan kegiatan membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Nilai profil pelajaran rahmatan lil alaminnya adalah berkeadaban atau ta'adub. Subnilai profil pelajar rahmatan lil alaminnya yaitu soleh sosial. Capaian perkembangan profil pelajar rahmatan lil alaminnya yaitu memahami pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia baik terhadap diri, orang lain, dan terhadap alam, serta peduli untuk merawat lingkungan sekitarnya dengan berdasarkan kearifan lokal dan ajaran agama. Yang keduanya toleransi atau tasamuh. Subnilai profilnya kolaboratif, capaian perkembangan profil pelajar rahmatan lil alaminnya mengenali berbagai pandangan yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengannya. Mungkin hanya itu yang bisa sedikit gambaran tentang penyusunan model proyek P5. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asma Yesi. Ya, Pak.